kita akan belajar dari keluarga Bu Lili dan Pak Rusli. Dari tayangan video yang sudah kita putar tadi, kita melihat Pak Rusli dan Bu Lili itu akan bertengkar, tetapi dia menahan emosinya ketika ada anak-anak di depannya. Apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Di antaranya, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi ibu-ibu, ketika ibu dan bapak nanti bertengkar, ibu dan bapak lihat situasi di rumah. Ketika ada anak melihat, nah ibu dan bapak harus menahan emosi dulu. Nah, sehingga tidak dilihat oleh anak-anak. Nah, terus yang kedua, kalau anak-anak melihat ibu bertengkar, kira-kira sifatnya anak-anak itu ketika melihat ibu dan bapak bertengkar? Coba Ibu Nur. Ikut nangis. Nangis. Apa lagi? Cemberut. Cemberut, iya. Terus? Ikut marah. Marah. Nah, di samping itu dia akan agresif, tidak betah di rumah. Nanti kalau ibu diajarin, dia akan merasa tertekan. Nah, jadi berperilaku kasar terhadap orang lain sesama temannya. Nah, itulah dampak dari ibu dan bapak bertengkar di samping anak. Dia akan konsentrasinya belajarnya terganggu di sekolah, sehingga nilai-nilainya itu ikut turun. Nah, di samping itu yang ketiga adalah ketika kita bisa menahan diri untuk bertengkar antara ibu dan bapak. Nah, di sana kita sudah bersifat ataupun bersikap menjadi orang tua yang lebih baik deh. Cobalah ibu dan bapak menahan diri di rumah, sehingga nanti buat rumah itu kelihatan nyaman. Nah, ketika hal tersebut sudah ibu dan bapak lakukan, nanti anak akan merasa nyaman, akan bisa berkonsentrasi dan menjadi anak yang lebih baik. Nah, bagaimana sih cara menjadi orang tua yang lebih baik? Nah, dengan cara menahan diri ataupun tidak bertengkar di depan anak, gitu deh. Jadi, bagaimana sih cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak? Ibu, coba contoh satu. Dengan melakukan hal lain. Hal lain itu seperti apa, Ibu? Seperti bekerja. Iya. Mengerjakan pekerjaan rumah. Bagus, Ibu. Bagus sekali jawabannya. Nah, di samping itu juga berdiskusi dan menyepakati bersama. Tujuan ataupun pendapat-pendapat kita harus bisa selaras antara ibu dan bapak nanti di rumah, sehingga nanti ketika kita sudah menyepakati pendapat kita, maka perdebatan di hadapan anak itu akan dihindari. Nah, selanjutnya jika terjadi potensi pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi. Nah, dari namun side inak maupun nama nanti ada bertengkar di rumah, cobalah untuk menahan emosi dengan cara coba minum air segelas. Ketika tidak bisa, coba cuci muka. Nah, ketika tidak bisa juga, coba berwudu ataupun memohon doa perlindungan. Nah, terus kemudian kita akan belajar cara menahan amarah dari ibu-ibu deh. Kita akan coba belajar menahan amarah. Nah, coba Ibu Nur, apa yang biasanya kita lakukan ketika harus menahan amarah? Sholat.
Sholat, betul. Terus apa lagi? Basuh muka. Iya, betul. Minum air putih. Iya, betul. Nah, di samping itu juga kita harus berdoa, mencuci muka, dan mengajak berdiskusi Bapak apa menjadi permasalahannya dan mengambil satu kesimpulan dan jalan keluar. Nah, terus ibu-ibu, di samping itu juga kita jangan sekali-kali bisa bertengkar di hadapan anak deh. Dari itu akan menyebabkan emosi anak terganggu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih menahan amarah dengan melakukan senam wajah. Tahu senam wajah, Ibu Nur? Nggak tahu. Nah, senam wajah itu adalah menggerakkan atau mengekspresikan gerakan wajah seperti tersenyum. Nah, di sini kan kita sudah menggerakkan wajah kita deh, jadi agak lebar. Setelah tersenyum, coba kita tertawa. Nah, tertawa itu kan kelihatan gigi semua, jadi kita menggerakkan rahang-rahang di sini. Nah, di samping tertawa pelan, kita juga akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana sih tertawa terbahak-bahak, Ibu Nur? Nggak tahu, Pak. Nah, ini hahaha kayak gitu. Nah, juga tertawa pelan. Nah, di samping itu juga itu akan membuat wajah jelek. Bagaimana wajah jeleknya, Ibu Nur? Nggak tahu. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Nah, setelah kita membuat permainan tadi, coba tertawa, tersenyum, dan tertawa pelan, terbahak-bahak. Coba ambil napas dalam-dalam. Ya, keluarkan perlahan-lahan. Bagaimana rasanya, Ibu Nur? Ketika kita sudah mengambil napas, ya nanti di rumah coba dipraktekkan ya. Ya, siap, Kalau Pak. tidak, coba Ibu Nur ambil air wudhu. Nah, di sini saya sebagai pendamping SIDE coba dipraktekkan apa yang kita pelajari di FDS ini ya. Jadi nanti saya meminta ibu-ibu KPM PKH untuk mempraktekkan hasil kita di sini itu di hadapan ataupun di rumah. Jadi coba Ibu Nur nanti berdiskusi dengan suaminya ya di rumah. Nanti Ibu Nur akan memberitahu bahwa Bapak nanti kalau ada pertengkaran, coba kita tidak usah di depan anak-anak. Nanti emosi anak-anak itu akan terganggu deh. Siap, Pak. Nah, semoga pelajaran ini nanti bisa SIDE aplikasikan di rumah masing-masing, Ibu nggih. Nggih. Ya, tepuk tangan dulu. Ya.